Halo para maba, selamat datang di dunia perkuliahan. Kalau bingung jangan lupa pegangan tiang. Di kampus hati-hati nanti kamu peang. Maksa. Tapi satu hal yang gue yakin gak ada paksaan adalah bikin video perkenalan. Iya gak sih? Jadi video ini sebenarnya adalah pertanyaan ke para maba dan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Kenapa bikin video perkenalan? Teno Bening mempersembahkan Cie ada maba, Cie dianggap mahasiswa, Cie akhirnya masuk kampus impian. Selamat datang di dunia orang dewasa di mana kamu nggak perlu izin ke toilet, kamu bisa pakai baju bebas, kamu nggak masuk juga nggak ada yang dipeduliin. Kalau kamu nggak lulus juga kayak udah hal yang biasa. Nggak tahu ya, nggak semua dunia pendidikan lanjut kayak gini ya. Tapi intinya adalah ya kampus tuh beda banget sama SMA kan, makanya butuh ada ospek-ospekan dan lain-lain. Yang dimana sebenarnya gue nggak setuju. Gue dari dulu nggak pernah setuju sama statement itu, bahwa menurut gue kuliah itu tuh lebih jauh bebas, lebih jauh nyantai daripada SMA. Tapi entah kenapa banyak banget yang ngotot kalau iya kalian nggak anak-anak lagi, kalian udah dewasa gitu, makanya di ospek. Ya sampai sekarang sih gue bilang nggak sih, alasannya nggak tepat buat itu. Ospek itu ya perkenalan aja gitu. Jadi kayak kenalin, oh gini cara bayar kuliah, ini cara hubungin dosen, ini kalau misalnya mau izin, ini kalau misalnya mau absen, ini misalnya kalau mau cuti, ini misalnya kalau minta revisi, ini kalau misalnya kalian melaporkan ketika ada tindakan yang kurang berkenan dan lain-lain. Jangan lupa pas lulus isi ini, jangan lupa nanti daftarin ke sini dan lain-lain. Jadi ospek ya kayak gitu aja. Dan dari dulu di channel ini mungkin kalian juga udah bisa lihat gitu bahwa di channel ini kita sering banget ngebahas ospek dan kita akan ngebahas ospek lagi. Dan sebenarnya gue udah bahas tema ini tapi gue pengen bahas lagi karena makin kesini menurut gue makin kenapa ya? Gue pengen ngebahas tentang video perkenalan ya, tanpa menyebutkan kampus, tanpa menyebutkan perkuliahan ya, tapi kok makin banyak orang bikin video perkenalan. Dan gue pengen nanya gitu, fungsinya apa sih? Ngapain bikin video perkenalan gitu? Kalau mau kenalan ya kenalan kan. Tapi gue lihat makin banyak gitu. Karena buat gue nggak masuk akal, nggak ngerti gue kenapa lu bikin video perkenalan. Tujuannya apa, manfaatnya apa buat maba, manfaatnya apa buat mereka, buat pendidikan, buat institusi dan lain-lain. Ngapain bikin video perkenalan? Udah gitu banyak syaratnya lagi, pakai frame yang maaf ya jelek. Nggak semua, tapi kebanyakan. Gue nggak tahu itu kampus desain apa nggak tuh. Kalau itu kampus desain agak sedikit loh, kok kampus desain itunya jelek ya. Dan prosedurnya gimana gitu? Ngapain mereka pakai frame dan kenalan di sosial media? Itu yang paling aneh. Ngapain coba ngapain mereka kenalan di sosial media? It doesn't make sense at all. Kan video perkenalan embel-embelnya nggak jauh-jauh dari buat kenalan diri kalian kan ke lingkungan kampus. Ya udah, taruh aja videonya di Videotron kampus atau di proyektor atau di Telegram satu kampus mungkin kalau ada, atau grup WA satu kampus mungkin kalau ada. Kenapa ditaruh di sosial media? Kenapa mesti gua yang bukan citizenship dari kampus tersebut jadi mesti lihat dan kayak nggak dilihat? Kenapa ini? Dan yang kelewat videonya di gua dan mungkin juga teman-teman sekalian gitu, pasti video-video yang sebenarnya kurang kelihatan oke buat yang bikin gitu. Karena nggak jauh-jauh dari yang bagus banget ada, yang keren banget ada, yang unhinged dan cringe dan akhirnya jadi rame pun juga ada. Jadi kayak sayang banget gitu kenapa tiba-tiba mereka bikin di sosial media. Karena fungsinya apa mereka bikin itu di sosial media? Karena kalau tujuannya untuk memperkenalkan diri mereka ke kampusnya, ya ditaruh di kampus, bukan ditaruh di sosial media. Sosial media itu diakses dengan semua orang. Dan ini senior-seniornya udah ngerti belum? Kan udah gua suarakan di banyak tempat gitu loh, bahwa sekarang itu algoritmanya adalah ketika lu mengupload sesuatu, lu nggak perlu di follow dulu untuk kelihatan itu konten. Jadi ya bakal menyebar, bahkan mungkin jadi kontraproduktif gitu. Produksinya pengen buat kampus tapi malah yang nonton di kampusnya cuma 10%, 90%-nya orang di luar kampus. Kan jadi kayak ya tujuannya meleset. Udah gitu yang keluar biasanya yang lucu, yang cringe, yang unhinged gitu. Jadi ya kayak ya sayang banget lah. Gue hanya menyayangkan kenapa masih ada aja bikin video perkenalan-perkenalan kayak gini yang hadir di era Copit ya. Terus tiba-tiba Copit selesai masih ada lagi. Gue jujur pengen denger argumen yang keren dari yang mengaku mahasiswa gitu. Apa tujuannya? Gue lihat di sosial media, di kolom komentar udah beberapa orang mendebat itu ya, berusaha untuk mengkritisi itu. Dan jawaban dari seseorang dalam situ adalah kurang lebih kayak gini. Ya buat promosi kampus. Loh, promosi kampus. Ini buat gue agak aneh ya. Pertama lu masuk bayar. Gue gak tahu lu beasiswa atau lu dapat akses khusus dan lain-lain. Tapi bayangin lu udah bayar. Lu terpaksa mempromosikan juga gitu kayak. Dan pertanyaannya adalah lu sokap gitu promosiin kampus. Lu juga sosmednya gak rame-rame amat kan. Nah ini kesian yang konten kreator gitu. Wah dari awal masuk kampus sudah sayang aja. Kedua, apa yang jadi pembelajaran mahasiswa atau maba-mabanya gitu tentang pembuatan konten-konten kayak gini? Mereka jurusan apa? Sastra Indonesia. Apa manfaatnya buat nanti belajar sastra Indonesia? Jurusan apa? Kedokteran.
Apa manfaatnya buat kedokteran? Jurusan apa? Teknik industri. Apa? Beberapa jurusan yang diuntungkan kayak gini adalah jurusan-jurusan yang berhubungan sama komunikasi, marketing, bisnis. Sisanya buat apa? Dan apakah seniornya setelah bikin kayak gini memberikan sebuah petuah atau semacam penjelasan? Wah, konten kamu kurang bagus karena ini. Dijelasin nggak tuh? Wah, konten kamu banyak reach karena gini. Terima kasih junior, dikasih tahu nggak tuh? Wah, konten kamu keren buat karena gini. Lu di elaborate nggak tuh? Terus kasih tahu nggak? Wah, lu bisa kembangin nih sosial media lu jadi gini. Diajarin nggak kayak gitunya? Apakah cuman bikin doang? Oh, pasti enggak dong. Pasti dijelasin sama seniornya dong, sama panitianya ya kan? Manfaatnya atau mungkin kekeliruannya kenapa bikinnya salah sehingga viewer sedikit, sehingga reach sedikit. Pasti dong seniornya cukup baik untuk ngejelasin ke junior-juniornya biar paham junior-juniornya tentang tugasnya tuh keliru di mana. Ya dong. Masa? Nggak mungkin dong seniornya secuek itu sama hasil karya lu dibikin dengan susah payah dan keringat gitu kan? Nggak mungkin lah. Tapi intinya lu pada lah ngerti lah bahwa kenapa lu pada bikin ginian sih? Buat apa dan biar apa gitu. Sampai sekarang gue belum nemu argumennya yang oke di kepala gue gitu. Kalau kalian adalah panitia, kalau kalian yang bikin dan kalau kalian yang mendukung aksi untuk bikin video perkenalan ini ya silakan komen di bawah deh coba. Karena di kepala gue masih belum nemu gitu satu hal yang membuat gue bilang, wah ini sangat baik sekali untuk para maba membuat seperti ini, melatih A, B, C, D, E, mempersiapkan dia A, B, C, D. Gak ada. Yang ada di kepala gue cuman negative thought. Kalau kalian bisa kasih hal positif, coba komen di bawah. Tapi sekali lagi ini nggak semua ya. Katanya beberapa ada yang voluntary. Jadi kalian boleh bikin, boleh nggak. Kalau bikin dan mungkin berhasil rame, dapat hadiah gitu. Kalian dapat motor atau dapat hadiah apa gitu. Nah itu keren sih, udah voluntary, yang berhasil menang dan viewersnya banyak dapat hadiah. Kayaknya ada deh, ada kan? Pasti nggak ujung-ujungnya cuman numpukin video maba banyak bikin konten dipertanyakan kan? Nah itu nggak apa-apa. Atau emang tugas kuliah gitu. Ya kalau tugas kuliah terus diajarin, terus dielaborate, ya nggak apa-apa. Tapi kalau cuman syarat masuk, syarat ikut ospek, syarat ikut orientasi, buat gua sampai sekarang aneh men. Dan gue kesian sih sama maba yang kayak ya kita kan bukan konten kreator gitu, kita nggak bisa tampil depan kamera, nggak semuanya jago depan kamera, nggak semuanya pinter public speaking, ya nggak semuanya jago scripting, jago editing dan lain-lain. Kenapa mesti disuruh bikin? Adain pelatihannya aja belum? Udah rahasia umum kan, yang bikinnya aneh, cringe, jadi kena bully online, jadi kena ledekan online, mukanya kesebar di mana-mana, ke-share. Ya kalau dia kuat mental dan bisa sama-sama ketawa bareng sih nggak apa-apa. Kalau nggak, kesian dianya. Tapi bisa jadi ini semua adalah gue salah, gue keliru, gue nggak paham. Makanya kalau kalian mau kritik gue, kalian mau koreksi gue, coba kasih tahu di kolom komentar di bawah. Kalau kalian suka sama pembahasan kayak gini dan kalian mau support gue, jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah. Sekali lagi, tujuan dari pembuatan konten ini adalah untuk membuat dunia pendidikan di Indonesia menjadi jauh lebih baik dan jauh lebih baik lagi ke depannya. Jadi semoga teman-teman paham dan maksud dari niat baik pembuatan konten ini. Dan tentu gue sangat terbuka untuk dikritisi kalau gue ada keliru. Jadi jangan lupa untuk tulis koreksi kalian atau kritik kalian di kolom komentar di bawah. Atau buat teman-teman yang pengalaman nih disuruh bikin gini-ginian nih, terus kayak gini bang yang bener lu salah, atau kayak bener bang ini gak enak banget, masa ada ininya bang, ini segala macem, silakan juga komen di kolom komentar di bawah. Sekian Bukan Sekolah untuk episode kali ini. Gue Nobening pamit undur diri, dan untuk kita semua stay clean and sound.